apakah tanda-tanda resesikah begitu yang Anda lihat nih sampai dengan detik ini dari kalau kita kombinasikan dari kondisi data inflasi, kemudian rupiah gitu ya. Nanti kalau monetary policy nextnya akan seperti apa kita akan perdalam. Tetapi apakah memang tanda-tanda resesi sudah terlihat? Ya, kalau kita bicara resesi untuk di Indonesia saya rasa belum ya. Tanda-tanda resesi itu yang paling dekat ini yang terlihat adalah di Amerika Serikat. Karena resesi itu kan kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal beruntun. Sementara di kuartal pertama kemarin pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu sudah mengalami kontraksi begitu. Seandainya berlanjut itu bisa menjadi sinyal akan terjadinya resesi di Amerika Serikat dulu ya. Kemudian baru mungkin merembet ke negara-negara lainnya ya. Ketika Amerika Serikat resesi, negara dengan nilai perekonomian terbesar di dunia, mitra dagangnya itu kan pasti juga terpengaruh. Eropa juga mitra dagang yang cukup besar. Sekarang menghadapi masalah inflasi ditambah dengan Amerika resesi kemungkinan akan merembet ke Eropa. Jadi apalagi di Eropa juga beberapa bank sentral sudah agresif naikkan suku bunga ya sama dengan di Amerika Serikat. Jadi kombinasi hal tersebut akan membuat resesi di negara-negara barat dulu sih. Nah kalau sekarang kita balik kepada monetary policy kan bank-bank sentral dunia sudah memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Indonesia kan belum nih. Apakah Bank Indonesia harus juga ikut agresif? Ya. Agresif saya rasa nggak perlu ya, karena kalau kita lihat 2 indikator yang dijadikan acuan oleh BI yaitu inflasi inti masih rendah di bawah 3%, 2,63% kemarin, kemudian nilai tukar rupiah yang ya kita lihat belakangan ini memang melemah, tapi kalau kita lihat secara year to date itu pelemahannya sekitar 5% ya, itu masih bisa dibilang cukup bagus dibandingkan mata uang kawasan Asia lainnya. Selain itu juga tekanan rupiah itu sebenarnya baru terjadi di 4 pekan terakhir ini, itu dari 5% pelemahan sepanjang tahun sekitar 3,5% itu terjadi di 4 pekan belakangan ini. Jadi memang baru-baru ini saja tekanan terhadap rupiah itu cukup besar. Itu dampak dari kenaikan suku bunga The Fed yang agresif ya, sangat agresif. Apakah The Fed harus agresif juga? Saya rasa nggak perlu, karena indikator tersebut masih belum memberikan dorongan yang kuat. Kalau Bank Indonesia nggak perlu juga untuk berada di positioning agresif? Bank Indonesia maksudnya tidak perlu seagresif menaikkan suku bunga dengan agresif gitu. Mungkin bisa menaikkan suku bunga secara gradual gitu, secara konservatif misalnya 25 basis point. Itu bisa ketika dinaikkan itu bisa mengukur seberapa besar dampaknya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah nantinya misalnya. Apakah rupiah mampu menguat. Dan itu pun saya rasa probabilitasnya terjadi di bulan ini masih setengah-setengah ya, masih 50-50 kayak gitu. Karena kita lihat rupiah masih, saya bilang tadi masih cukup stabil dan ada kemungkinan BI akan melihat dulu 2 pekan ke depan ini, RDG kan itu 20-21 ya kalau nggak salah. Jadi 2 pekan ke depan ini bagaimana pergerakan rupiah, apakah memang tekanannya semakin besar sampai misalnya jauh ke atas 15.000 atau mungkin stabil di dekat 15.000 sih. Oke, kalau kita lihat dari postur CADEF, kemudian neraca perdagangan kita kan memang masih surplus ya. Anda katakan sebenarnya tadi rupiah cukup stabil, tetapi ada tekanan di sana sebenarnya. Nah, apa faktor yang paling mendominasi sebenarnya tekanan pada rupiah? Ya, tekanan terhadap rupiah itu sebenarnya dari dolarnya ya, itu kenaikan suku bunga The Fed yang agresif. Kalau kita lihat memang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, tapi terhadap mata uang lainnya itu rupiah sebenarnya menguat. Terhadap dolar Australia misalnya itu penguatannya sekitar 1,5%, terhadap yen Jepang itu penguatannya malah 10%, kemudian euro 5%, pound sterling penguatannya lebih dari 6%. Jadi kalau lihat pergerakan tersebut secara fundamental Indonesia sebenarnya masih cukup bagus, hanya saja memang tekanan kuat itu datang dari Amerika Serikat. Yang pertama karena The Fed menaikkan suku bunga yang memicu kenaikan yield treasury, itu memicu capital outflow yang cukup besar di pasar obligasi kita ya. Itu yang menyebabkan tekanan terhadap rupiah. Selain itu juga isu resesi. Isu resesi tidak hanya di Amerika Serikat, bahkan dunia kemungkinan akan mengalami resesi. Dan kita tahu saat resesi itu para pelaku pasar akan mengalihkan investasinya ke aset safe haven. Salah satunya adalah dolar AS, kemudian yield treasury Amerika Serikat. Jadi itu yang menyebabkan tekanan besar bagi rupiah. Oke, itu masuk ke dalam tekanan besar ke rupiah. Padahal sebenarnya CADEF kan cukup tinggi, neraca dagang tinggi juga dan masih surplus. Bisa untuk melakukan intervensi. Nah, kalau kembali lagi kepada monetary policy atau kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, perlu atau urgensinya seperti apa untuk dinaikkan di bulan ini? Anda melihat akan tidak diambil begitu opsi untuk menaikkan secara gradual dimulainya di bulan Juli ini?
Opsi itu selalu ada ya, seperti saya bilang tadi kemungkinan masih 50-50 karena yang satu saya rasa BI lebih berfokus ke inflasinya dulu saat ini ya. Inflasi inti itu yang masih di bawah 3%, menunjukkan daya beli masyarakat sebenarnya masih belum terlalu kuat gitu. Jadi demand pull inflation itu masih belum terlalu kuat. Yang ada saat ini adalah cost push inflation yang terlalu besar. Kemudian nilai tukar rupiah yang masih ya walaupun melemah tapi masih cukup bagus lah gitu dibandingkan mata uang Asia lainnya. Apakah nanti BI akan menaikkan suku bunga? Saya rasa bisa dipertimbangkan dari 2 pekan ke depan ini sih. Kalau misalnya rupiah melemah sampai mungkin mendekati 16.000, artinya intervensi dari BI itu masih tidak bisa meredam pelemahan rupiah kayak gitu. Kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga. Tapi selama BI masih bisa melakukan intervensi terhadap rupiah, saya rasa untuk saat ini masih ditahan dulu sih suku bunganya. Oke, masih ditahan dulu di bulan Di bulan Juli ini ya. Perlu atau tidak sih perangkat lain untuk mengamankan rupiah atau titik tidak aman yang harus diperhatikan sebagai urgensi rupiah perlu diintervensi itu di level berapa? Karena saat ini kan sudah di 15 ribuan nih ya sebenarnya. Apakah kita harus menunggu dulu tembus ke level berikutnya kemudian ada intervensi lanjutan yang harus dilakukan atau seperti apa? Ya, saya rasa mungkin saat ini BI saya rasa sudah mulai melakukan intervensi ya. Karena sudah di level psikologis dan itu bisa mempengaruhi sentimen pelaku pasar sebenarnya. Kalau misalnya rupiah bertahan cukup lama di atas level 15.000, itu ada kemungkinan akan ke 15.500 kemudian menuju 16.000. Nah di sana BI akan melakukan intervensi yang lebih besar. Seandainya tidak sanggup atau tidak bisa menekan tekanan yang terlalu kuat, saya rasa BI harus menaikkan suku bunga. Walaupun mungkin ada kebijakan lain ya, misalnya nilai tukar rupiah masih di dekat-dekat 15.000, mungkin bisa kembali menaikkan giro wajib minimum ya. Kemarin kan sudah dinaikkan dan rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga itu masih cukup longgar setelah dinaikkan sampai September itu diprediksi sekitar 28%. Itu lebih longgar dari sebelum pandemi 21%. Jadi masih ada ruang untuk menaikkan giro wajib minimum untuk menyerap likuiditas di pasar ya, itu bisa cukup menstabilkan rupiah.